supaya cepat saya ceramah begini. Ini meja ini kayu jati kayaknya, ini mahal ini. Angkat ini kursi gereja ini. Ganti kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu. Saya cari yang keras-keras. Bu, mau ceramah keras atau pendek? Panjang atau pendek? Nah, keras panjang lagi. Itulah orang Islam. Nah, ini baru kursi ceramah. Kalau tadi itu kursi pemalas. Itu tadi kursi mau nikah itu, Bu. Itu sana itu. Itu di gereja cocok, di masjid tidak boleh. Yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan. Anda lihat Messi ketika berhasil nembak bola. Iya. Ya, kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon sawit. Ya, sebenarnya kalau di masyarakat umum ya parah sih. Maksudnya kalau kita bandingin masyarakat Indonesia 10 tahun yang lalu sama sekarang, ya jelas perbedaannya jauh ya. Kalau sekarang ini sentimen-sentimen kebencian, ujaran kebencian, kemudian sentimen kebencian antar kelompok itu tuh secara terbuka diungkapkan gitu kan di publik, sehingga masyarakat secara umum merasa jadi hal itu sesuatu yang wajar, apalagi jika sentimen-sentimen ini berangkatnya justru dari tokoh-tokoh yang membawa identitas kelompok agamanya gitu ya. Jadi misalnya tokoh-tokoh yang menunjukkan identitasnya tokoh Muslim kah, atau dia tokoh Kristen kah gitu ya. Jadi maksudnya kebencian antar kelompok agama itu semakin meningkat. Dan waktu aku lupa ya, tahun 2019 itu kan aku sempat bikin penelitian tentang relasi etnisitas di Indonesia, khususnya di kota-kota besar sih, DKI Jakarta waktu itu fokusnya. Dan dari tahun 2016 bahkan itu semakin kesini itu identitas yang istilahnya gini, penelitian itu menunjukkan bahwa identitas kelompok yang paling penting untuk Anda, ternyata etnisitas sudah tidak menjadi salah satu identitas yang penting. Justru identitas yang paling banyak mempengaruhi itu adalah identitas agama. Jadi identitas dia bagian dari kelompok agama itu menguat, dan itu terus berlanjut sampai saat ini. Aku pikir, maksudnya menurutku masyarakat Indonesia ini lebih terkotak-kotak atau terkelompokkan, terkategorisasi berdasarkan kelompok agama. Jadi ibarat kalau dulu kita bilang kelompok etnis kan, Jawa, Madura, Sumatera, Batak gitu ya. Nah, itu udah tidak lagi begitu penting dan tidak menjadi sebuah identitas pemisah, maksudnya sebagai border gitu, identitas pemisah tuh enggak. Justru agama yang memisahkan. Sekarang ini kan tambah ya, demokratisasi ditambah dengan internet gitu ya, perkembangan digital society, di mana memang internet itu punya dua, kayak pedang bermata dua lah istilahnya. Dia memang membuka, dia menjadi saluran pembongkaran marginalisasi. Dia menjadi sarana untuk semua kelompok orang bisa berekspresi ya, bebas gitu kan. Tapi di satu sisi juga menjadi ruang yang bebas juga untuk saling
menekan satu sama lain atau menyebarkan informasi satu sama lain gitu loh. Baik informasi yang benar maupun informasi yang tidak benar, termasuk juga tadi membangun opini atau membangun komunitas virtualnya gitu. Nah, itu tuh memang dipakai gitu. Itu salah satu instrumen gerakan yang cukup strategis ya. Makanya sebenarnya kayak tadi sentimen-sentimen kebencian atau ketidaksukaan terhadap kelompok agama lain itu memang lebih mudah disebarluaskan gitu kan, lebih mudah juga diterima orang gitu. Apalagi kalau yang ngomong punya status sosial tertentu gitu, punya identitas di baliknya, punya ya kalau secara sosiologis kalau mereka punya jabatan tertentu, punya status sosial tertentu ya pastinya akan lebih mudah lebih mudah diterima oleh masyarakat sih, menurutku tuh begitu. Edukasi juga sebenarnya tidak mengajarkan, sistem pendidikan kita tidak mengajarkan menerima perbedaan. Justru kita tidak mengajarkan bahwa Indonesia ini adalah masyarakat yang beragam. Harusnya agama apapun mengerti. Ya, supaya nggak terjadi ini bangku Kristen, mana ada sih bangku Kristen gitu, bangku kan tidak beragama, yang beragama orangnya. Jadi orang nggak bisa bedain antara aspek teologis gitu dengan aspek kultural, itu nggak bisa bedain gitu. Nah, itu juga masalah edukasi. Kenapa orang gampang termakan terhadap informasi yang disebarkan di media atau termakan dengan ucapan-ucapan misalnya orang-orang tertentu yang bikin status atau apa, itu karena memang secara umum masyarakat Indonesia nggak diisi tentang, maksudnya kita nggak diberikan edukasi yang jelas tentang perbedaan kelompok agama, bagaimana berinteraksi dengan kelompok agama yang berbeda, bahwa orang yang beragama berbeda itu tidak lebih rendah atau tidak lebih buruk daripada kita. Itu tuh nggak ditekankan 10 tahun terakhir gitu kalau menurutku ya di dalam institusi pendidikan kita, bahkan sejak usia dini. Dari usia dini PAUD sampai SMP, SMA, khususnya kita ngomong di sekolah-sekolah yang negeri ya,